Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Hari ini kita akan membahas matematika kaitannya dengan materi FPP dan KPK. Nah, sebelum kita mempelajari FPP dan KPK, lebih baik kita mengerti dulu atau memahami dulu apa yang dinamakan faktor bilangan, bilangan prima, faktorisasi prima. Untuk yang pertama, faktor bilangan yaitu bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Nah, contohnya di sini adalah faktor dari 3 itu kan 1 dikali 3. Selain itu kan tidak bisa. Bisa tapi koma-komanan, misalkan 1,5. Nah, tapi itu tidak termasuk ke dalam faktor bilangan. Nah, faktor bilangan itu ya bilangannya tuh bulat utuh. Kalau 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak memakai setengah-setengah. Nah, faktor bilangan itu seperti itu. Jadi 3 itu hanya bisa dibagi dengan bisa dikali dengan 1 kali 3. Kemudian 4 contohnya. 4 itu bisa dikalikan 1 dikali 4, 2 dikali 2. Contoh lagi semisal 6. 6 itu berarti bisa dikali 1 dikali 6. Kemudian 2 bisa dikali dengan 3. Nah, contohnya seperti itu. Jadi habis dibagi. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu tidak bisa dibagi lebih dari 1. Contoh semisal 4. 4 itu bukan bilangan prima karena kan 4 bisa dibagi 2, bisa dibagi 1. 1 dikali 4 kan 4, 2 dikali 2 kan 4. Berarti kan itu lebih dari 1 faktor. Lebih dari 1 penghitungan. Jadi tidak dikategorikan sebagai bilangan prima. Kenapa ini 2 bisa? 2 kan hanya bisa dibagi 1, bisa dikali 1 dikali 2 atau 2 dikali 1, ya kan? Berarti hanya unsur 1. 3 juga demikian, hanya 1 dikali 3. 5 juga demikian, 2 1 dikali 5, 2 kan tidak bisa. Kalaupun bisa kan tadi 2,5. Nah, kalau yang pakai koma itu tidak masuk ke dalam kategori FPP dan KPK atau faktor bilangan maupun bilangan prima tidak memakai yang koma-koma. 7 juga. Tapi pengertian di sini bukan semua yang ganjil ya. Kalau kelihatan sekilas di sini kan banyak angka ganjilnya. Nah, tidak melulu bilangan ganjil itu merupakan bilangan prima karena ada kalanya contoh 2 ini kan bilangan genap, hanya 2 ini yang bisa hanya bisa dibagi 1. Nah, contoh lain lagi adalah bilangan ganjil yang lainnya juga bisa disebut sebagai bukan bilangan prima. Kenapa? Contohnya di sini adalah angka 27. 27 ini ganjil, tapi dia juga bukan bilangan prima karena kan dia bisa dibagi 1 dikali 27. Kemudian 3 dikali 9. Berarti kan dia memiliki unsur 1, 2. Nah, berarti sudah bukan kategori bilangan prima. Contoh lagi di sini adalah 51. 51 kan bisa dikali 1 dikali 51. Nah, bilangan prima itu hanya bisa dibagi seperti ini, 1 dikali 3. Ya 3 hasilnya ya tidak bisa dibagi ke yang lainnya. Nah, 51 ya berarti 1 dikali 51. Kemudian 3 itu bisa dikali dengan 17. Berarti kan memenuhi lebih dari 1 sehingga 27 dan 51 itu tidak dikategorikan sebagai bilangan prima. Meskipun ia ganjil. Jadi bilangan prima itu tidak mesti bilangannya harus ganjil. Oke, bisa dipahami ya, Gerit ya. Oke, kita lanjut untuk faktorisasi prima. Apa toh faktorisasi prima itu? Yaitu dicari dengan pohon faktor. Nah, ada beberapa cara, itu dengan tabel dan pohon faktor. Tapi kalau saya sendiri menggunakannya dengan pohon faktor itu lebih mengena. Pembagi dalam pohon faktor harus bilangan prima. Jadi, pembaginya itu yang ada di sini. Nah, jadi contoh di sini saya memiliki bilangan misalkan ini pohon faktor ya, pohon faktor. Saya mau mencari 32 semisal. Ini yang mau kita cari, berarti
ini dikalikan sini harus ketemu sini. Nah, yang ada di sini, bagian yang di sini itu harus bilangan prima. Harus bilangan prima. Yang ada di sini. Kita mulai dari 2. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. Nah, sekarang kita bagi lagi. Berapa dikali berapa supaya ketemu 16. Tapi di sini ingat harus bilangan prima. Kita tulis lagi 2. Berapa yang ada di sini? 8. Kita bagi lagi. Berarti di sini berapa? 2. Bilangan prima kan? Untuk mencapai 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ini kita bagi lagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, oke, berarti faktorisasi prima dari 32 itu sama dengan 2. Dihitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi deretan yang ini ditambah yang sini. Berarti 2 pangkat 5. Penjabarannya kalau 2 pangkat 5 itu seperti apa? Ya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Ya kan? 2 dikalikan 4 dikali 2 kan 8 dikali 2 kan 16 dikali 2 kan 32. Nah, contohnya seperti ini. Oke, biar lebih mudah, kita coba lagi. Di sini saya memiliki bilangan yang akan dipohon faktorkan, semisal 45. Oke, 45. Ingat di sini tadi harus bilangan prima. 2 kan tidak bisa. Kalaupun bisa kan koma-komanan dan itu tidak memenuhi syarat. Sehingga kita cari bilangan prima yang selanjutnya, yaitu berapa? Angka 3. 45 dibagi 3 kira-kira bisa tidak? Bisa kan? Berarti sini 3, di sini 15. Kemudian 2 kan juga tidak bisa. Kita masukkan lagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Oke, 5 kan sudah tidak bisa dibagi. Berarti ya udah 45 itu faktorisasi primanya adalah 3. 3-nya dihitung ada berapa? 1, 2. Berarti 3 pangkat 2 kali 5. 5-nya miliknya ini. Nah, yang ada di bawah sendiri. Gitu ya. Sehingga 45 faktorisasinya itu adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, ada kesulitan tentang mencari pohon faktor? Nah, sekarang kita mengikuti memahami penjelasan dari FPB. FPB itu faktor yang sama, semua ada, pangkat terkecil dikalikan. Nanti kalau untuk yang penalaran FPB dan KPK, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering muncul dalam soal USBN dan lain sebagainya akan kita bahas kalau kita sudah tahu bagaimana mencari FPB dan KPK-nya. Karena sejatinya untuk soal cerita yang kaitannya dengan lampu merah, kemudian ada jadwal latihan bersama, renang bersama, kemudian pembagian dan lain sebagainya, itu adalah pengembangan dari materi FPB dan KPK yang dibuat dalam secara konstekstual atau secara kenyataan yang mendekati dengan kehidupan yang dialami oleh peserta didik. Nah, sekarang kita akan mencoba memasuki ke dalam FPB. Faktor persekutuan besar, FPB, faktor persekutuan besar. Meskipun faktor persekutuan besar, tapi nanti yang kita ambil itu adalah yang paling sedikit dan harus ada beberapa unsur yang memenuhi. Contohnya di sini saya memiliki angka 12 dan 24. Ini akan saya cari pohon faktornya. Kalau semisal ada pertanyaan, FPB dari 12 dan 14 adalah titik-titik. Nah, kita mencari pertama adalah seperti ini. Kita cari pohon faktornya, 12. Ini 2, 6. 2, 3. Oke, berarti 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya kan sudah tidak bisa dibagi. 2 pangkat 2 berasal dari ini, 1, 2. 3-nya berasal dari sini. Ini 24 berarti 2, 12, 2, 6, 2, 3. Berarti 24 itu sama dengan 2-nya ada berapa pangkatnya? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Sehingga FPB dari
12 dan 24 itu adalah, ingat, langkah yang pertama kita harus melihat ada unsur 2 ini ada semua. Contohnya 2 di sini itu kan ada semua, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kemudian angka 3 juga ada, 3 dan 3. Nah, langkah selanjutnya, jika ada yang sama seperti ini, pangkatnya pun juga ada, kalau FPB, kita itu cari pangkat yang terkecil. Oke, pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil itu berapa? Berarti kan 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 itu yang paling kecil kan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 di sini ada, di sini juga ada, berarti dikali 3. 2 pangkat 2 kan berarti 2 dikali 2 kali 2, ya kan, dikali 3. Berarti kan 4 dikali 3 sama dengan 12. Ternyata FPB dari 12 dan 24 itu adalah 12. Oke, kita masuk ke contoh lagi. Semisal di sini ada angka 28 dan 16 misal. Ini kita pohon faktorkan dulu. Jadi misalkan kalian disuruh mencari FPB dari 28 dan dari 16. Nah, kita lihat dulu di sini. 28 itu kan bisa dibagi 2. Di sini berapa? 14. Ini 2, ini 7. Berarti 28 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, sekarang ini 16. Berarti berapa? 2 ini dikali 8, ya kan? 2, 4, 2, 2. Berarti 16 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Nah, kita mau mencari FPB-nya. Kalau mau mencari FPB-nya, ingat tadi, pertama kita harus melihat dua unsur ini saling terpenuhi. 2 di sini ada 2, di sini juga ada 2. Tapi kita lihat pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil berapa? 2 pangkat 2. Selanjutnya, adakah di sini ada 7, tapi di bawah tidak ada 7. Berarti tidak bisa kita tulis, tidak perlu kita tulis, sehingga hanya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang KPK. Sebelum kita lanjut ke KPK, berikut saya sampaikan tentang penalaran FPB dan KPK. FPB, permasalahan yang terkait dengan FPB diantaranya kurang lebih seperti ini. Membungkus sejumlah benda dengan isi yang sama dari beberapa benda untuk menghasilkan bungkusan maksimal. Jadi, kalau penalaran dalam FPB itu kata kuncinya adalah dibagi-bagi. Semisal ibu memiliki 48 kue yang akan dibagikan ke 3 anaknya. Nah, itu adalah tahap untuk ketika kita mengerjakan FPB. Jadi itu sebenarnya FPB yang dikembangkan menjadi soal cerita yang sudah high order thinking skill. Jadi ada keywordsnya atau ada kata kuncinya yang harus kita pegang supaya kita bisa mengidentifikasi, oh ini ternyata FPB, oh ini adalah KPK. Nah, beberapa pertanyaan diantaranya biasanya dalam FPB itu ada 3 kriteria. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah bungkusan maksimal. Misal, kalau disuruh mencari pembagiannya secara maksimal, itu berarti kita menggunakannya FPB, hanya sampai pada FPB-nya berapa. Tapi jika ditanyakan banyak salah satu jenis barang dalam setiap bungkusnya, nah itu berarti barang yang ditanyakan dibagi FPB. Misal, memiliki 48 kue warna merah, kemudian memiliki 12 kue warna biru, dan seterusnya. Nah, berarti nanti dicari dulu FPB-nya itu berapa. Nah, nanti terus 48 itu dibagi hasil dari FPB-nya. Kemudian 12 dibagi dari hasil FPB-nya. Nah, itu contoh untuk yang penerapan nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3, ditanyakan banyak semua barang dan setiap bungkusan masing-masing barang dibagi FPB. Jadi semisal ini tadi contohnya hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi setiap unsur nanti dibagi oleh FPB. Tapi biasanya kalau nomor 2 dan 3 itu sudah dalam soal tipe-tipe USBN yang sudah sangat-sangat membutuhkan penalaran tinggi. Jadi biasanya masuk ke dalam pilihan ganda kemungkinan ada 1, ada 2, kemudian di uraian biasanya ada 1.
kalau di dalam uraian itu biasanya kalau saya menemukan di soal tryout dan soal USBN, kalau yang uraian itu biasanya kalau sudah masuk FPB 1 ya berarti KPK-nya tidak. Tapi kalau KPK-nya masuk berarti FPB-nya tidak. Tapi biasanya kalau untuk yang pilihan ganda, FPB dan KPK semuanya masuk, dan soalnya tipe-tipenya seperti ini. Harus dikembangkan dengan soal cita. Jadi kalau dalam USBN itu yang sudah hot itu sudah tidak lagi menanyakan berapa FPB dari ini, bilangan ini, tidak, tapi sudah dalam bentuk soal cerita. Oke. Kita lanjutkan untuk KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, berikut konsep yang berkaitan dengan KPK. KPK, permasalahan yang berkaitan dengan KPK diantaranya suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu berbeda-beda. Jadi semisal ada anak yang latihan renang, semisal A dan A, B, C ini melakukan latihan renang, misalkan A 2 hari sekali, B 5 hari sekali, C 6 hari sekali. Nah, mereka akan misalkan melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal sekian. Kemudian pada tanggal berapa lagi mereka akan melaksanakan latihan bersama lagi. Nah, itu kita tekniknya menggunakan KPK. Contoh lagi dalam penerapan kehidupan sehari-hari adalah lampu merah. Jadi, misalkan lampu merah menyala misalkan 5 detik sekali, kemudian lampu hijau menyala 6 detik sekali, dan seterusnya. Itu tekniknya menggunakan KPK. Jadi konsep dasar dari KPK itu adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah mengalihkan. Jadi kayak mencari sesuatu yang tadinya dilakukan bersama-sama terus dengan waktu yang berbeda-beda, terus dicari ada saatnya mereka itu akan berlatih bersama. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk KPK kurang lebih pemaparannya seperti tadi. Caranya kalau misalkan ada soal KPK itu sama kita tetap mencarinya menggunakan pohon faktor. Hanya saja untuk perlakuan nanti menentukan berapa KPK-nya itu sedikit berbeda dengan FPB. Bisa dibilang itu malah kebalikannya dari FPB. Oke, kita langsung saja memasuki untuk contoh soal yang mulai dari taraf yang paling sederhana. Misalkan di sini saya memiliki angka atau bilangan 20 dan juga 14 misalnya. Nah, di dalam KPK ingat yang pertama kita tetap mencarinya dengan pohon faktor. 20 ini kan bisa, ini bilangan prima yang di sini kan berarti 2. Di sini berarti 10. Kemudian di sini 2 lagi, di sini 5. Sehingga faktorisasi prima dari 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Gitu nggih. Nah, untuk 14 itu berarti kan bisa dibagi 2. 2 yaitu 7, tapi 7 kan sudah tidak bisa dibagi. Berarti kita tetap tetap kita tulis 14 itu faktorisasi primanya adalah 2 dan 7. Nah, untuk menentukan KPK, simbol titik di sini seperti ini itu menandakan bahwa itu perkalian ya. Jadi dalam konsep matematika tanda titik misalkan 8.3, ini sama saja 8 dikali 3. Oke, kita lanjutkan. KPK itu kalau FPB tadi itu kan kita harus mencari faktor yang baik, unsur dari sini ada, unsur dari atas ada, bawah ada, dan harus mencari pangkatnya yang terkecil. Tapi kalau dalam KPK cari pangkat yang terbesar, atau yang paling besar. Oke, pangkat terbesar kita lihat dari sini, 2 ini memiliki unsur yang sama ya kan. Tapi yang di sini yang paling tinggi adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dan 2 kan lebih besar 2 pangkat 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2 dikali. Nah, kalau FPB tadi itu kan misalkan unsur A dan unsur B itu harus ada. Misalkan di sini 5 berarti di sini ada juga 5. Kalau misalkan di sini 5, di sini tidak ada 5 berarti tidak ditulis. Tapi kalau KPK ditulis semua. Jadi misal di sini ada 5, ya kita tulis 5. Di sini ada 7, ya berarti kita tulis 7. Jadi ini ditulis, ini juga ditulis. Kenapa ini 2-nya tidak ditulis? Ya karena kan sudah diwakili oleh 2 pangkat
2. Jadi semisal ya nanti dalam faktor, misalkan ada soal misalkan ketemu faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ini hanya contoh. Kemudian di sini ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, bukan berarti nanti 2 kali 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, terus 5-nya terus 2 kali, bukan. Tapi kita tetap ambil yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, dan 5 pangkat 2. Itu kalau KPK. Misal lagi contoh, misalkan 2 pangkat 4 dikali 3, semisal. Kemudian di sini 2 pangkat 6 dikali 3 dikali 5. Nah, berarti kan kita ambil yang paling besar. Kalau KPK 2 pangkat 6, 3-nya ditulis, salah satunya saja, 5-nya ditulis tidak. Ditulis meskipun di atas ini tidak ada unsur 5. Tapi karena KPK, kalau KPK kan unsur ini ada atau tidaknya harus ditulis. Tapi kalau FPB, 2 unsur harus terpenuhi. Oke. 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 5 dikali 7, ya kan? 4 dikali 5 20 dikali 7 sama dengan 140. Berarti KPK dari 20 dan 14 itu adalah 140. Oke, kita lanjutkan untuk ke contoh berikutnya supaya lebih memahami dan lebih fasih dalam KPK. Di sini saya memiliki angka bilangan 30 dan juga 60. Kita bagi 2 kan bisa. Berarti di sini 15. Ini 3, ini 5. Ya kan? 3 dan 5 kan hasilnya 15. 2 30, 2 15, 3 5. Oke, berarti 30 tadi adalah 2 kali 3 kali 5. Sementara 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. KPK-nya berarti ingat 2 pangkat 2 dan 2 lebih besar yang mana? 2 pangkat 2. 3-nya ditulis, 5-nya juga ditulis. Berarti 2 pangkat 2 4, 4 dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 12, 12 dikali 5 sama dengan 60. Contoh lagi, satu soal contoh untuk kita supaya lebih memahami KPK. 24 dan juga di sininya saya sediakan 36. 2 12 2 6 2 3. Jadi 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 36 2 18 2 9 3 3. Berarti untuk 36 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. KPK berarti 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 8. Kenapa 8? 8 dikali 2 dikali 2 kan 4. 4 kali 2 kan 8. Nah, berarti ini 3 dikali 3 sama dengan 9. Sama dengan 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. Oke, seperti itu kurang lebih untuk mencari KPK secara sederhana. Nah, sedikit rambu-rambu untuk KPK dalam soal biasanya USBN kelas 6 matematika itu biasanya tentang konsep kalender, kemudian menjumlahkan tanggal dengan jumlah hari hasil KPK, kemudian mengurangi tanggal dengan hari dan jumlahnya. Nah, ini akan saya jelaskan besok bertahap ketika kita sudah mendalami lagi tentang FPB KPK. Untuk saat ini yang paling mendasar kita sudah bisa tahu mencari bagaimana kita menentukan FPB dan KPK dari beberapa bilangan yang dalam satu soal itu. Gitu nggih. Silahkan ini dicermati, dipahami, silahkan dicatat bagian-bagian yang penting. Tekniknya bagaimana? Jika masih kebingungan bagaimana menentukan FPB dan KPK, boleh bertanya lewat WA langsung. Terima kasih, selamat belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.